Hai, selamat sore semuanya yang sudah bergabung. Let me see, The Galif Review. Hai, halo, waduh. Oh, tuh dia tuh, ada Abi tuh yang tiap pagi jalan-jalan. Halo semuanya, ada Luhur. Wah, ramai juga ya ternyata ya. Ada lagi yang baru masuk dan lain-lain. Ada Mas Doni, ada nama-nama yang gue kenal juga. Ada yang udah, udah sangat senior, ada Cakris. Alright, so selamat sore. Ini pertama kalinya gue hosting webinar ya soal sepeda. Kebetulan ini juga berhubungan dengan ulang tahun Motion Radio yang ke 89. Salah. Yang ke-11 ya, rangkaiannya ulang tahunnya tanggal 4 nanti dan akan ada kuis-kuis seru. Ada TTS namanya, teka-teki silang ya kalau nggak salah. Iya. Terus hadiahnya sepeda, kebetulan dia temu teman Motion, oke. Sesuai sama ini ya, penjualan sepeda yang lagi naik ya. Di Tokopedia memang lagi naik 40%, di Blibli itu bahkan naik 250% dari Maret ya sampai Juni. Bukalapak juga 156%. Gokil men. Dan gue lagi nawar satu sepeda. Gue langsung buru-buru tadi begitu. Wah gila, sepeda habis gitu. Gokil banget. Gue langsung, karena gue lagi nawar sepeda, langsung gue delete aja. Udah jadi, gue ambil. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Terus, nah ini adalah brand-brand sepeda yang sangat dicari. Polygon, lipat eksotik mungkin di sini termasuk Brompton ya, lagi diomongin, termasuk di kompas.com tuh, kenapa Brompton mahal ya, tadi sama Mas Inu juga, different Inu, beginu kalau yang itu. Dan tadi gue tanya di satu toko sepeda di SCBD itu juga dia bilang, kalau lo mau beli Brompton sekarang, lo inden sampai Januari. Wah, lama sekali, kelamaan. Pacific, United, Element ya, ini. Terus, nah ini kalau kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia, Mas Eko Wibowo, itu permintaan sepeda emang sangat naik sekali semenjak COVID-nya dari Maret, dari mulainya kita mulai PSBB lah ya. Oke. Ya, dan ini adalah abang-abangan gue yang mau gue ajak ngobrol ini. Dulu gue nggak tahu dia apa gitu, tapi gue kalau lagi sepedahan itu, lagi CFD, gue selalu ketemu dia. Dia dulu so akrab banget sama gue. Ya, terus akhirnya gue kenal, ternyata dia bahkan gue kenal sebelum 2017, ternyata lama juga gue kenal sama dia, sebelum 2008 2009 ya Nu ya. Ternyata pernah menjabat sebagai Sekjen Ikatan Sport Sepeda Indonesia di tahun 2017. Nih ya, kenapa gue ngajak beliau? Karena gini, oh gue ketemu 2007 ya Nu ya, 2007 di Bali. Kalau nggak salah lo salah satu dia yang ikut tim Jakarta ke Bali waktu UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change. Waktu itu ada Al Gore juga, ada conference 2 minggu tentang perubahan iklim gitu. Dulu gue lagi menjadi jurnalis di situ gitu. Dan terus ini berapa hari? 15 hari ya. Gue nantilah denger ceritanya dia ya. Kayak seru banget soalnya ceritanya. Terus gue pernah satu CFD gue ketemu, hey No, hai. Terus 3 hari kemudian gue lihat di Twitter, dia udah di Jogja dengan baju yang sama. Oh my God. Pasti waktu itu belum ada laki-laki perempuan. Nah, kita langsung aja ngobrol sama Inu deh. No, langsung dong dibuka No. Ayo tolong dibuka No. No, ayo No, tolong No, dibuka No. Ya, oke ini share-nya gue stop dulu di sekarang ya. Mas Inu tolong dibuka dulu, di unmute. Nah, itu dia. Selamat sore sudah. Masih udah pada dengar semuanya? Gan, Made Juke, Salomo, everybody, Luhur, everyone udah dengar suaranya Inu? Dengar ya? Good. Enak nih kalau ada videonya gini nih, ya. No. Gue belum dengar sih. Gue udah. Speaker lo jelek kayaknya, murahan nih kayaknya. Speaker lo murahan nih. Ya mohon maaf, laptop pinjaman soalnya. Anyway. Apa kabar, Nu? Baik. Gue tuh di belakang udah ada sepeda tuh. Di belakang udah ada sepeda. Jalan-jalan tadi. Oh, oke. Kebetulan gue lagi jalan-jalan tadi. Ini kan yang gue tahu sekarang agak-agak menghilang, terus apakah lo masih bersepeda apa enggak? Kalau sepedaan tetap, gue pakai sepeda kan dari dulu juga sebagai alat transportasi. Betul, alat transportasi buat kemana-mana. Jadi kalau dari 2005 sampai kurang lebih 2012, gue pakai ini tiap hari kemana-mana. Dan akhir-akhir ini paling 2-3 kali dalam seminggu. Oke. 2-3 kali seminggu. Dan sebelum ke sana, gue akan sedikit klarifikasi bahwa gue keberatan dibilang pakar.
Baru gue mau bilang. Iya, gue keberatan dibilang pakar. Gue bukan pakar dan ya gue cuma pesepeda, geng, that's it. Ini kita balik lagi nih ya soal ramainya sepeda ini ya, penjualan juga naik di mana-mana gitu ya. Nah, awalnya kalau lo sebelum kita ngobrol lebih detail soal sepeda, awalnya lo tertarik sama sepeda, apakah lo sama kita semua yang ada di sini atau apa yang bikin lo sepedahan? Karena lo beda. Menjadikan sepeda sebagai alat transportasi itu lo adalah orang tahun 1932 di mana sepeda mungkin awal-awal dibawa ke sini sama bangsa Eropa gitu. Orang kebanyakan pengen punya sepeda awal-awal di sini buat rekreasi, buat main sama teman-temannya. Makanya sampai hari ini gue masih bilang main sepeda gitu. Terus pertanyaannya apa tadi? Sorry tadi gue lepas headphone. Nah, kenapa lo menjadikan sepeda awalnya benar-benar dari awal lo menjadikan sepeda itu sebagai alat transportasi gitu? Jawaban yang jujur atau bohongan sedikit? Yang bohong lah, ngapain jujur-jujur hari gini, bro? Waktu itu biar kece. Aktivitas gue di daerah Ciawi, Bogor. Ciawi, Bogor, sementara kegiatan kebanyakan di Jakarta. Dan duit gue banyak banget, geng. Nah, saking banyaknya bahkan gue nggak punya duit buat bayar bis dan lain-lain. Jadi mau tidak mau gue harus cari sarana, cari alat transportasi buat kemana-mana. Jadi saat itu gue literally bolak-balik dari Ciawi ke Kebonjeruk. Hah? Ya. Tiap hari? Nggak tiap hari, paling seminggu 2-3 kali. Jadi sekali jalan. Lumayan, boy. Bolak-balik 150. Bukan idealis lagi ya tadi ya, karena gue kebanyakan. Iya. Terus? Ya udah, gitu aja. Jadi dan saat itu kan kalau capek kereta juga masih relatif terbuka dan ketika kita capek bisa naikin sepeda MTB. Iya benar. Dan itu nggak masalah. Seiring waktu sudah nggak bisa lagi, ya sudah nggak masalah gitu. Jadi awalnya kenapa? Awalnya karena keterpaksaan, tapi kemudian jadi keenakan. Nah, waktu lo beli sepeda awal itu, memilih sepeda itu, lo milih nggak sepeda, gue mau pakai sepeda ini gitu? Sebagai newbie saat itu terus terang gue nggak tahu apa-apa, geng. Gue nggak tahu bagian sepeda, handlebar, rear derailleur yang mana, dan lain-lain, nggak tahu apa-apa. Cuma ya, yang pasti banyak dibantu oleh kawan-kawan yang lebih senior, ada Cakris, ada Igra, dan lain-lain. Dari situ gue ada Mas Igra. Belajar, dan lain-lain. Jadi seperti halnya kawan-kawan yang baru, gue sama sekali blank. Gitu. Paling pun sepeda biasa. Nothing gitu ya? Nothing. Tahunya cuma genjot doang? Tahunya cuma genjotan pertama dari Bogor sampai ke Ciawi, gue pingsan tengah jalan dan nggak ada yang bantu. Tapi nggak usah bilang siapa-siapa. Wow. Gue bawah, naik ke atas, malam-malam jam 9, waktu itu ya pingsan. Gitu. Iya. Okay. Sampai per hari ini. Nah, per hari ini gabung sama teman-teman Bike to Work, dan waktu itu kita di sesi galau, makanya tadi lu bilang kita ketemu di Jogja dan lain-lain. Ya saat itu betul ketika kita sedikit down, pelariannya tidak kemana-mana tapi ke sepeda. Iya benar. Ini ya tidak ngerusak gitu loh. Tapi dulunya lo berarti sepedahan dong, udah maksudnya biasanya kan kalau orang akhirnya memilih sepeda untuk menjadikan alat transportasi karena sebelumnya dia sudah pernah bersepeda. Pernah pasti. Pernah. Iya kan? Iya. Sama seperti yang lain waktu kecil pasti kan? Iya, itu dia. Gue juga kalau dari gue kenapa dari pertama gue sepedaan lagi, setelah gue mungkin terakhir sepedaan SMP kali ya. Ya begitu gue kerja di Motion yang pertama, karena nggak terlalu jauh dari rumah, satu hari gue langsung mampir ke toko sepeda. Waktu itu gue masih lumayan kaya raya, gue masih pakai supir gue suruh pulang ya. Masih berada waktu itu. Ya sekarang udah nggak berada ya. Supir gue suruh pulang. Terus supir gue bilang, hah serius Pak? Iya, pulang. Gue bilang, gue naik sepeda dari Pondok Indah sampai Motion waktu itu masih Kebayoran Lama, dan gue mesti nanjak-nanjakan Simpruk, itu gue becek sampai kolor-kolor. Untuk masih hidup. Wah, sepedanya masih ada sampai sekarang, sepeda. Tapi itu yang pertama gue pakai sepeda lipat. Kenapa kalau gue milih sepeda lipat karena waktu itu ya, karena gue itu udah lama nggak bersepeda, terus gue takut, gue udah pengen banget memang untuk naik sepeda ke kantor. Pertama karena jaraknya nggak jauh, terus kedua adalah kantor gue waktu itu, Motion itu di gedungnya ada kamar mandi yang hampir semua biliknya itu ada air panasnya gitu, jadi ada water heaternya.
Jadi gue pengen naik sepeda, plus ada parkiran sepeda di bawah dari tahun 2007 tuh, gitu. 2008 lah, 2008, 2009 gue baru naik sepeda, gitu. Tapi abis itu gue hajar tiap hari sih, Nu. Ya, sampai akhirnya lu balik gitu ya? Iya, gitu. Jadi gue milih karena milih sepeda lipat karena gue takut nggak kuat. Ternyata gue menikmati naik sepeda. Jadinya sepeda lipat gue tinggalkan, gitu. Karena menurut gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, Nu ya. Mungkin ya teman-teman yang lain juga ya, yang di sini juga boleh memberikan bentahan gitu ya, kalau emang lo nggak setuju. Karena menurut gue pakai sepeda lipat untuk jarak yang lumayan jauh nggak enak gitu. Kalau menurut gue akhirnya gue pakai sepeda gede. Setelah 3 bulan gue pakai sepeda gede gitu. Karena menurut gue kuat kok nih naik sepeda gitu. Mau berapa jauh juga gitu. Makanya gue pakai sepeda gede gitu. Secanggih-canggihnya sepeda lipat, menurut gue kalau jalan jauh enakan sepeda gede gitu. Benar nggak? Correct. Betul. Apalagi jarak jauh, bawa beban, kita butuh sepeda yang proper, butuh sepeda yang stiff ketimbang sepeda lipat yang jelas-jelas walaupun semahal apapun tetap tidak kaku sepeda-sepeda besar ya. Gitu. Kalau tadi agak keberatan, kalau cuma jarak jauhnya Jakarta-Bandung, itu kan pendek ya, cuma 180 kilo. Gila. 120 kilo something, ya lipat juga asik sih, Ging. Mungkin lipat lu salah waktu itu, lipat lu kurang mahal aja. Gue lipatnya bisa dari perahu yang di atas air, tau gak lo? Bagi orang berada, lu harus lipat yang mahalan dikit gitu, Ging. Iya. Oke. Nih, ini mungkin ada apa lo ngasih gue, mungkin ada pengetahuan awal gitu ya nih soal ini ada beberapa jenis-jenis sepeda gitu ya, mungkin teman-teman juga ada yang awal-awal ya punyanya ini ya ada cruiser tuh sebenarnya enak banget buat jalan-jalan santai sih ya. Hybrid, ada mountain bike ya, road bike, terus ini sepeda lipat yang lagi in ya. Kalau yang nggak punya duit buat beli Brompton, belinya Trifold atau Pike ya, mirip. Atau yang baru tuh yang dari Bandung ya, Cruise. Nah, road bike, touring bike. Nah, ini yang sebelah kiri nih sepeda gue yang gue pakai ke Bali kemarin, Polygon. Nah, ini sebenarnya kalau menurut lo dari tipe-tipe sepeda ini apa yang mesti kita perhatiin sebenarnya kalau kita mau beli sepeda pertama deh, gitu. Oke. Gue jawab sekarang. Yes, enggak ntar besok. Gue terus terang agak malu, Ging. Soalnya di sini banyak yang lebih pakar dari kita. Tahu, cuek aja lagi kan mereka udah gue mute, jadi mereka nggak bisa ngomong. Oh ya udah, dengan begitu aja ya. Nah, oke. Ada satu pertimbangan sebetulnya bukan jenis sepeda dulu. Pertimbangannya adalah bahwa ukuran kita, badan kita ya, ortopedi tiap manusia itu beda. Nah, jadi kalau memang lu punya duit, belilah sepeda yang sesuai dengan ukuran badan lu. Gitu. Biasanya kalau ke toko sepeda modern, mereka sudah punya panduannya perbandingan antara tinggi badan kita, khususnya insim ya. Insim itu jelas dari selangkangan sampai ke bawah gitu. Disesuaikan dengan ukuran rangka. Nah, setelah itu kemudian ya sudah, ketika sudah ketemu angka yang sesuai, tinggal setting-setting yang lainnya aja seperti saddle dan lain-lain. Kayak gitu, Ging. Lah, justru waktu mau beli sepeda malah anatomi kita dulu baru ke anatomi sepeda gitu. Ya, mau tidak mau begitu, karena secara prinsip bukan kita yang menyesuaikan dengan sepeda, tapi sepedalah yang menyesuaikan dengan kita. Karena saddle bisa dimaju mundurin, bisa dinaikin, tapi tulang kita kan nggak bisa ditarik-tarik. Oh iya benar juga loh. Plastik Oke. Ini kan ada anatomi sepeda nih, gitu. Ya kan? Jadi ini ada top tube. Terus apa lagi? Nah, ini kalau umpamanya kalau tadi kan SIM tuh dari saddle berarti ya, dari saddle ke pedal bawah dong berarti. Ya, ke central crank-nya. Oh, central crank. Ya, ke situ. Oke, ini mungkin banyak yang belum tahu juga gitu ya. Ini kayaknya bike fitting hitungannya jadinya. Bike fitting. Ya. Oke. Nah, kalau udah dari anatomi tubuh kita menyesuaikan dengan anatomi sepeda, terus apa lagi? Paling lo ya? Enggak, ada yang paling penting, Ging. Sebelum terlalu jauh. Punya duit nggak? Nah, itu dia. Satu, punya duit nggak? Kalau lu nggak punya duit, ya minjem temen dulu, yang ada aja dulu. Nggak usah beli dulu lah.
Kabarnya Daging punya 14 sepeda, lu tinggal bisa pinjam satu lah ke dia. Boleh lah pasti. 13, hampir. Oke. Iya sih, ya apa ya? Habis punya duit baru kalau menurut yang berikutnya habis itu apa? Kalau menurut lo? Cari teman yang bener, Ging. Maksudnya? Cari teman yang bener, karena kan gini, mesin utama dalam bersepeda itu bukan sepedanya. Oke. Tapi justru pesepedanya. Iya dong. Pesepedanya. Yang di-upgrade itu bukan sepedanya dulu, tapi pesepedanya dulu. Bagaimana meningkatkan daya tahan, kecepatan, balance, kan untuk yang newbie ya, apalagi di jalan gitu. Untuk kita belok pasang tangan kanan begini untuk kita belok aja kan bukan hal yang sederhana. Nah, iya sih. Iya. Teknik seperti itu yang dilatih dulu untuk kemudian upgrade sepeda bertahap. Yang penting ukurannya sesuai dulu. Iya. Oke, benar. Kalaupun misalkan lu perlu ukuran yang presisi dan nggak punya duit, minta tolong ke teman-teman atlet, minta tolong ke teman-teman pelatih, ke kawan-kawan yang lebih senior, tolong sepeda gue dong, itu dulu satu. Iya. Nah, kemudian kalaupun lu punya duit lebihan, ada sekarang baik dari dulu sebetulnya, bike fitting yang profesional, yang satu kali mengukur saja bisa jutaan, gitu kan? Padahal bukan 300.000. Ya gue nggak tahu, Ging, kalau yang profesional kan. Kalau yang ukur semuanya kan dari atas sampai bawah gitu. Iya. Karena secara prinsip cuma meteran. Iya. Gue bawa kebetulan tadi dari kebun water pass. Iya. Sama apa? Sama benang. Udah. Water pass buat apa? Kenapa? Water pass buat apaan? Untuk ngukur sadel lu lurus apa enggak, rata apa enggak. Tuh. Nah, yang harus rata ya? Tergantung. Nah, di YouTube hari ini banyak sekali yang sudah memberikan panduan itu. Bagaimana sadel yang sesuai dengan ukuran tulang pantat. Jadi di sini enak tidak enaknya sadel bukan dilihat dari harganya. Kalau daging kan harganya mahal gitu kan. Brand, bukan cuma harga, brand ya. Kalau harganya ternyata lebih murah, gue beli yang mahal. Nah, makanya kalau lu baru bersepeda, upayakan jangan deket-deket sama daging. Prinsip enak tidak enak sepeda, yang di-upgrade adalah sepedanya. Gue gak pernah ngupgrade sepeda yang duitnya cuma sedikit, tolong jauh-jauh dari daging. Itu penting ya. Bohong. Teman-teman semuanya, Dani, Gandui, semuanya nih, Salomo, everyone, bohong banget. Gue gak pernah Marvian, gue gak pernah upgrade sepeda gue. Sepeda gue masih ori sampai hari ini. Ori apanya, Ging? Gak ada. Serius gue. Ori apanya, Ging? Tapi gini kondisinya. Mungkin banyak teman-teman yang setuju kalau gue bener, lo boleh ngangguk ya. Karena gini. Karena sebenarnya bukan pressure, tapi pressure-nya lo yang mempressure diri lo. Karena banyaknya nama-nama keluar saat ini. Oh, brand ini. Sehingga anggapan kita yang sering mendengar nama ini, brand itu jadinya bagus, Jadi kadang-kadang kita jadi lupa sama sebenarnya brand itu nggak cocok sama mungkin anatomi kita, mungkin sama apa gitu. Sama apa kita gitu, jadinya. Gue tidak akan bicara brand ya, ke brand, karena tadi kembali ke prinsip dasarnya, ini kan akan movie buat yang baru akan naik sepeda. Standar enak tidak enaknya sepeda bukan brand, tapi tadi ukuran tadi. Bike itu yang bikin sepeda enak tidak enak. Kalau bicara brand sebetulnya, kalau kecuali lu atlet yang memang tujuan lu buat prestasi, di mana seluruh perangkat sepeda lu harus sangat presisi. Oke, kita bicara brand. Kita bicara brand karena dalam satu perlombaan balap sepeda, brand yang bagus, brand yang mahal itu meningkatkan tingkat kepercayaan diri sekitar 20%. Gitu, 20%. Tapi in prinsip di lapangan nggak gitu. Bukan dari brandnya, tapi dari tekniknya. Benar sih. Ya ini. Sekarang kita lagi tidak ngomongin balapan, kita tidak sedang ngomongin kompetisi, kita bicarakan satu sepeda buat pemula, di mana sepeda itu buat kebutuhan sehari-hari. Kayak tadi benar. Apa yang dari Jakarta ke Bandung naik sepeda gitu, sepedanya apa?
ada juga yang katanya tadi dari rumahnya ke Ragunan atau kemana. Nah, buat kawan-kawan inilah acara kita dulu gitu. Karena kalau misalkan kita bicara spesifik ke brand, ke geometri dan lain, itu buat balapan. Lo mau balapan? Kagak. Udah. Gue boro-boro bisa ngebut. Oke, gini deh, gue nih karena kita nggak lama nih, enakan kita berdiskusi. Mungkin ada temen yang mau nanya, entah siapa gitu, silakan nanya. Nanti kita buka, kita unmute. Tadi mungkin udah di di message di chatbox kali ya. Silakan mungkin admin gue nggak tahu ada di mana, mungkin bisa nunjukin siapa yang mau nanya nih, gitu. Sambil siapa kasih tahu gue aja siapa yang mau nanya sekarang ya. Nanti kita buka dan silakan ngobrol gitu, kita diskusi juga kalau punya pertanyaan gitu ya. Nah, kalau ngomongin tadi ada beberapa soalnya yang bilang, nih sambil menunggu siapa yang mau nanya ya, ikut berdiskusi ya, silakan aja ya. Tadi ada yang bilang, ini kalau dari beberapa itu senang banget bersepeda jarak jauh. Tadi gue mantengin chat ya. Oke. Itu tips lo sedikit ya sebelum kita nih ada yang mau nanya siapa nih. Ada pertanyaan ya. Tips lo apa buat yang senang bersepeda jarak jauh? Bersepedanya sendiri apa sama teman-teman nih? Either way. Either way, cari alat yang proper. Prinsipnya tadi kembali cari sepeda yang cocok buat lo. Kemudian upayakan menempatkan barang itu bukan di pesepeda, tapi di sepedanya. Di rak ini lo bicara ada raknya, ada lain-lain. Disinilah naruh barangnya dan kuasai teknik packing. Kemudian juga kuasai kenali kekuatan tubuh lo. Jangan sampai maksa. Apalagi sendirian touring, nggak ada yang nolong ya di tengah jalan. Iya benar. Gitu. Tapi lu sendiri ke Jogja, Nu. Itu galau. Oh iya. Kalau galau boleh. Dibahas. Galau boleh. Beda. Okay. Nah, kalau memang mau serius, ya tadi kata kuncinya pilih sepeda yang proper dan believe it or not, untuk sepeda jarak jauh yang nyimpen beban paling enak itu besi bahannya. Oh, malah kromoli karena? Ya, dia tidak se-stiff karbon ya. Karbon itu kan sangat kaku nih. Memang dirancang untuk race, tapi kalau buat sehari-hari, buat jarak jauh sih lebih enak besi sih dari yang pernah gue coba. Karena? Dia lebih lentur, geng. Dia bisa meredam getaran, kemudian ketika dihentak untuk jarak jauh, dia ada momentum yang kebantu di situ. Gitu, ketimbang aluminium, ketimbang yang karbon. Tapi kalau misalkan lu sudah punya sepeda karbon yang harganya 450 juta, ya silakan pakai itu, lebih bagus gitu. Iya, soalnya gue beli karbon yang 450 juta itu kadang gue buat ngetik, Nu. Kalau pas nggak ada, gue pakai mesin tik gitu. Makanya harganya 450 juta. Itu dia. Iya. Jadi dia bisa gitu. Oke, nih ada nanya. Mau beli sepeda buat ke kantor, selain harga, apa yang harus diperhatikan? Kurang lebih tadi udah dijawab ya. Berarti ya. Mas Inu dan mengatakan isunya sepeda sekarang akan dikenakan pajak. Udah dibantah ya kemarin ya sama kementerian ini udah dibantah. Jadi kita tidak usah menanggapinya since udah dibantah gitu ya. Itu nggak tahu kenapa jadi besar lagi ya. Saya mau nanya dong, apakah perlu kita punya sepeda yang size-nya seukuran sama size badan begitu? Tadi sudah dijelasin. Sudah jelasin juga. Tadi sudah jelasin. Bilang. Mau nanya, mau upgrade sepeda biar enak, apa aja yang mesti di-upgrade? Oke. Kalau pengen nge-upgrade nih, Nu, ya, nih mungkin yang di sini nih teman-teman. Kalau emang kita pengen banget nge-upgrade, ya namanya juga tergoda gitu, jalan-jalan ke STC gitu kan, mallnya laki-laki gitu. Hei, mampir ke toko kanan, toko kiri, apa aja ada tuh. Apa yang pertama menurut lo? Kalau punya lebih dikit lah duit nih, gitu. Sedikit apa banyak duitnya? Ya dikit aja, jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak sih lo ganti sepeda, nggak cuma nge-upgrade. Oke, kalau bicara duitnya cuma sedikit, upayakan upgrade yang sesuaikan dengan ukuran badan lu dulu. Misalkan kan tidak selalu presisi ukuran rangka, nanti bisa lu upgrade stem dulu supaya lebih sesuai atau sadel. Stem kasih tahu tuh yang mana stem, ntar banyak yang nggak tahu loh. Ini. Apa ya? Yang di handlebar itu loh, yang di stang. Oh iya, yang jepit handlebar ya. Supaya sama saja dengan badan kita. Dan yang paling penting sebetulnya dalam sepeda, gear-nya, yang berputarnya. Dari cranknya, shifternya, sprocketnya, wheelsetnya, gitu. Pelan-pelan aja.
Iya. Kalau lu Kecil ya. duit lu cuma sedikit, upgrade sesedikit mungkin. Kalaupun mau di-upgrade, beli makanan yang enak aja. Buat Iya sih. Iya nggak, Ging? Benar. Kan kayak gue dulu naik sepeda jauh-jauh, makanya di warteg. Pakai tempe. Makan mulu. Lo bukannya dulu pas ikutan Jakarta Bali itu ikut kan lo waktu UNFCC? Iya kan? Itu kalau nggak salah 15 hari lo ya? 15 hari ya? 21 hari. Berapa? Kalau karena lo berhenti ya, cukup lama ya. Nah itu waktu itu kayak kopi susu kayak dalgona teman-teman ya, dia pakai celana sepeda, kalau diangkat sedikit celana sepedanya itu agak putihan, dia sebenarnya agak putih ya, tapi ke bawah itu udah kayak ban dalam, jadi kayak dalgona dia. Nah yang menarik waktu itu gue tanya, lo nyemilnya apa? Pisang. Nah ini buat yang jauh-jauh itu kenapa nyemil pisang? Lu nanya ke gue apa nanya ke teman-teman? Lu. Oh gue. Jadi, Oke gue. Dia yang paling satu kalau untuk sehari-hari, dia yang paling mudah dicerna. Dia energi instan, kadar kaliumnya sangat tinggi, karbohidratnya tinggi dan mudah dicerna. Itu pisang. Sebetulnya kalau untuk jarak jauh dan lu punya sedikit waktu, lu bisa bikin havermut sendiri yang terdiri dari sereal, gula dan lain-lain untuk dimakan di tiap beberapa jam sekali, di tiap beberapa kilometer sekali. Itu. Kenapa pisang? Karena itu yang paling gampang didapat. Selain pisang juga bisa tempe goreng, Ging. Bisa juga dikantongin. Tempe goreng dikantongin. Iya, sambil makan. Atau bakpao di jalan. Kalau tidak terlalu bermasalah makanan, di pinggir jalan banyak. Oke. Itu. Ini coba, nih ada yang mau tunjuk tangan nggak? Nanya tunjuk tangan deh biar gue buka gitu ya. Karena kita nih banyak banget. Mana dia? Ada yang mau nanya nggak? Mana? Ada nggak? Tunjuk tangan. Siapa yang tunjuk tangan? Tunjuk tangan aja coba. Nih Abi. Oke, ini gue unmute. Lo unmute coba, Bi. Unmute lo. Silakan lo nanya, Bi. Nanya deh. Iya, Om Daging. Iya. Tadi saya nanya yang lebih spesifik lagi sih, yang saya kan kemarin baru beli sepeda lipat itu kan. Pengen lebih yang enak itu di upgrade apa aja yang ini, yang biar lebih enaknya aja. Sepeda lipatnya atau apanya nih? Iya, dari kayak grup set atau apa gitu. Kalau sepeda lipat, soalnya biar buat kerja itu biar lebih enak. Soalnya biasanya kan gue pakai ada 2 kan sepeda di rumah, ada MTB. Biasanya tuh sebelumnya saya bike to work-nya itu pakai MTB. Nah, sekarang baru kemarin nyobain buat pakai Sally. Nah, pengen di-upgrade kira-kira biar lebih nyaman buat gue ke kantornya tuh pakai apa di upgrade-nya. Kalau boleh tahu dari rumah ke kantor berapa kilo? 10 sampai 12 kilo. Nah, kalau berangkat sih cari jarak yang dekat, kalau pulang cari jarak yang jauh. Sama, gue juga gitu. Gimana, Boy? Pak Bos, gimana nih? Kalau naik sepeda lipat biar kencang kali. Gue tidak bisa justify sekarang karena pertama tidak bisa lihat bedanya. Kedua, apakah sepeda tersebut pas tidak dengan ukurannya. Nah, kalau bicara enak tidak enak, gue belum tahu nih tidak enaknya di apa. Iya, benar. Banyak. Apakah di ukurannya? Apakah lu bawa tas instead of ditaruh di rak atau bagaimana? Jadi terus terang gue nggak bisa jawab, Geng. Kalau ini deh, Om Ibnu, buat ngebut biar enak aja. Kalau pakai MTB bisa berapa kilometer per jam? Nggak pernah ngitung juga sih. Yang jelas lebih cepat kalau begitu. Iya, pasti. Upgrade mesin utamanya orangnya dulu, Pak. Orangnya dulu, kemudian bengkolnya kencengan. Tadi ini terkait dengan ada yang nanya juga kebetulan kaitan antara VO2 max katanya kan jantungnya. Dan untuk mengupgrade itu mau tidak mau satu-satunya jalan adalah dengan cara latihan. Latihannya gimana? Kenapa? Latihannya gimana? Nah, untuk bicara spesifik ini yang berhak menjawabnya pelatih, bukan gue. Oke. Beda-beda tiap orang soalnya. Bisa saja dijawab, tapi nanti gue dimarahin mereka. Lu kok jawab sih? Anak lu gitu kan? Gue bilang, balik ke apa yang mesti di-upgrade di sepeda lipat. Ketika geometrinya sudah pas dengan pengendara, yang di-upgrade pertama, apapun yang moving part dulu deh. Moving part, terutama wheel set dan group set, itu dulu.
Itu yang paling esensial. Itu motor utamanya secara mekanik. Kalau mau dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Oke. Berarti grup set lo jangan standar di. Iya, soalnya belum di-upgrade, masih standar. Ya, gantilah Ultegra lah ya, semua ya. Oke. Berapa sih Ultegra? Oke, ya. Makasih lagi ya. Oke. Ada mau nanya lagi nggak? Tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan kalau ada mau nanya lagi. Coba gue nggak ke kanan nih, gue nggak bisa lihat. Gue lihat ada yang nanyakan masalah untuk yang kebesaran, obesitas, geng. Oke. Orang ini ada yang berat badannya sampai 108 kilo, ada yang buat obesitas tinggi 178 dan lain-lain. Silakan. Apa nih? Dari Vero Arisia. Oke. Iya. Mau dijawab di sini atau live? Jawab di sini aja. Ya, ini gue lihat nih pertanyaannya. Vero ya? Mana Vero? Coba gue lihat deh. Dia mau, gue mau lihat orangnya Vero nih. Seberapa gede sih lo, Ver? Mana Vero? Gue nggak bisa lihat nih ada di mana nih. Vero. Mana Vero? Oh, ini dia. Oke, Vero gue unmute ya. Ini dia. Oke, Vero. Enggak, lo nggak gede-gede amat lah, Ver. Oke, Ver, lo tanya. Ver. Langsung ya, Ver. Tanya, Ver. Lo di unmute, Ver. Lo unmute dulu. Lo udah unmute belum? Kok masih nggak kedengeran suara lo, Ver? Nah, itu. Sikat, Ver. Masih nggak bunyi, kayaknya laptop lo rusak tuh. Rusak laptop lo. Nah, tuh deh, tuh bunyi. Udah bunyi. Deh. Nggak bunyi sekarang, nggak bunyi, hilang. Kabel. Gue cabut kabel gue nih. Nah, udah. Ya. Gue nggak ngerti sepeda, bro. Kemarin akhirnya gue ditemenin sama teman gue yang ngerti sepeda. Akhirnya beli Patrol 512. Frame-nya M. Nah, berat badan gue kan 108, tinggi 178. Yang gue mau nanyain nih, gue kalau habis sepeda maksimal 23 kg lah. Itu sakit walaupun gue udah pakai celana padding gitu. Sakit apanya? Ya pantatnya. Oh, oke. Udah berapa lama sepeda, Pak? Nah, baru sih, bro. Baru 3 minggu lah. Paling seminggu cuma 2 kali sampai 3 kali doang. Oke. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, apakah sesuai nggak sih beli sepeda itu yang dengan frame segitu dan lain-lain untuk sepedahan 2 mingguan, seminggu 2 kali doang gitu loh. Nah, terus di situ kan bannya itu pakai Maxxis Minion, apakah cocok? Lalu yang terakhir, pemanasan sederhana untuk gue mau sepeda di atas 40 kg gimana gitu. Itu aja. Oke, siap. No. Yang pertama, pantatnya sakit tuh. Itu pertanyaan selalu menjadi pertanyaan orang gitu. Lo kalau naik sepeda, pantat lo nggak sakit? Itu selalu tuh lo. Setelah sebulan sih kayaknya nggak sakit, Ging. Jadi itu dia standar. Ada yang salah nggak? Mungkin ada yang salah kali joknya. Dari sadelnya. Ada kemungkinan dari sadelnya. Dari sadelnya bisa saja geometri sadelnya salah atau ukuran sadelnya tidak sesuai dengan ukuran tulang pantatnya. Iya. Nah, itu bisa juga dari riding position dan atau memang ototnya belum menyesuaikan. Pertanyaannya sebetulnya dengan tinggi 175, 178, kemudian pakai M itu ya masih cocok sebetulnya dari ukuran rangka sih nggak masalah ya. Mana, geng? Dari ukuran rangka sih nggak masalah. Kemudian apakah ban, terus terang gue nggak tahu nih. Ban Minion tuh yang seperti apa, dan Patrol 512 pun gue nggak ngerti yang mana. Cuman gue juga nggak tahu kalau brand. Kita di sini tidak bisa justify apapun kalau tidak melihat barangnya. Barangnya, betul. Dan bagaimana posisi dia di atas sepeda. Kalau memang harus dilihat sih. Kalau itu bisa dilihat, dalam waktu kurang dari 1 menit kita bisa justify apapun. Only in 1 minute. Oke. Gitu. Ya. Teman kalau ditanyakan ban apakah cocok dan lain-lain, pemanasan seperti apa, do not ever start langsung cepet, jangan. Dengan berat badan lu 100 kilo, kerja jantung lu lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi upayakan pelan-pelan dulu, naikinnya pelan-pelan. Gitu. Maksudnya jarak apa speed nih?
sama Ging, kalau bicara jarak kan endurance. Jarak pendek putaran kakinya 100 RPM atau 200 RPM kan itu juga makan kerja jantung yang sangat cepat. Iya, benar. Gitu. Jadi naikinnya pelan-pelan aja gitu. Itulah pemanasannya. Dan yang paling dekat dengan dunia sepeda itu yoga sebetulnya. Oh, oke. Ya, untuk apa? Untuk melenturkan kembali persendiannya sekaligus otot-ototnya. Ya. Mas Vero, mohon maaf Mas Vero, saya nggak bisa justify apapun karena tidak melihat apapun. Tidak melihat. Iya, sepedanya, cara lo naik sepeda, Fer, gitu. Jadi agak sulit untuk ngasih taunya. Jadi kita mesti lihat juga gitu, cara lo naik sepeda gimana gitu. Kadang, ternyata cara ridingnya nggak salah juga gitu, bisa jadi kan lo ya. Iya, sangat mungkin. Makanya tadi di awal gue bilang kalau memang di sini tidak mungkin bisa mengakomodir seluruh pertanyaan. Di awal kita kasih tipsnya, upayakan cari temen minimal dari anak-anak sepedaan yang sudah senior, tanyakan ke mereka langsung, gitu. Lebih atlet sudah pasti dia punya kemampuan bike fitting, pasti. Nah, itu kan mereka yang ukur. Kalau part-part lain gue rasa sih gue juga tidak bisa komentar karena ban minion seperti apa gue juga nggak tahu. Pro 518 juga 512 gue nggak tahu. Tapi dari frame size setidaknya udah pas dengan tinggi badan. Iya, gitu. Itu dia. Gitu Fer. Oke Fer, lo mungkin bisa fotoin nanti lo tanyain ke gue aja. Ntar gue lempar ke Inu, nggak gue yang jawab juga. Oke? Gue juga akan lempar ke yang lain. Oke Fer, thank you Fer ya. Thank you bro. Nanti foto kemana nih? Kayak biasa ke nomor lo udah tahu kan? Ya, oke. Sip. Thank you, Vero. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin silakan tunjuk tangan kalau yang mau nanya, ya. Ini kalau nggak ada teman-teman sendiri yang ngerjain kayaknya. Ada Rosgani itu mantan manajer tim balap sepeda. Terus ada lagi nih. Iya emang. Ada Cakris, ada dan lain-lain. Ada Cakris, ada Igra. Mereka cuma pengen ngetawain kita aja, Ging. Emang, biarin aja. Kan udah go mute. Mereka nggak akan bisa ngomong. Tenang aja. Clearance dari ban ke perbatasan head tube sama fork agak jauh. Akibatnya apa ya? Fork MTB 27,5, gue ganti rigid. Jadi clearance-nya agak lebar. Itu gimana, Nu? Teknikal banget nih orang nanya, Nu. Pertanyaannya? Clearance dari ban ke perbatasan head tube sama fork agak jauh. Akibatnya apa ya? Lo ganti rigid ya? Iya, dia ganti rigid. Lo lebih aerodinamis. Oh, lo lebih aero. Ya, tingkat gravitinya akan lebih tinggi karena lebih pendek, lebih dekat dengan tanah. Otomatis juga beban tangan lo akan lebih berat. Gitu. Tapi secara prinsip lo lebih aero. Yang gue tangkap begitu ya sepintas. Silakan dibantah atau tolong diklarifikasi kalau salah. Mungkin. Ada Mas Igra yang udah pernah naik gunung sama Kurt Sorge, ya Kak? Igra turun gitu. Igra downhill dari gunung mana gitu berapa puluh kali dan nggak mati. Bagus nggak mati tuh orang tuh. Ada orangnya di sini tuh kemana tuh? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi sepeda yang cocok buat pemula dengan harga ekonomis apa ya Raden Mas Udin nih? Mau dipakai ke kantor, jarak dari rumah ke kantor kurang lebih 15 kilo. Beli bekas aja kalau ada. Iya. Beli bekas. Iya, tapi apa? Sepeda apa? Mountain bike kah? Lu beli tadi ada yang pertanyaan tadi gue sambungkan dengan pertanyaan di awal. Ada yang nanya, dia bilang perlu sepeda Mas Fahri. Bukan ya? Aryo. Iya. Aryo itu perlu sepeda segala medan. Sebetulnya ya frankly speaking kalau bicara sepeda segala medan itu MTB. Kalau dengan frame MTB, kalau memang lu mau touring lu tinggal pasang rak saja. Kalau lu buat di jalan raya, tinggal ganti ban saja. Ya. Itu. Betul. Kalau mau bicara sepeda segala medan. Oke. Itu Pak. Lebih kepake, yang maksud lo gitu ya? Lebih kalau buat pemula lebih kepake lah mau kemana-mana gitu ya? Ya, lebih kepake. MTB. Cuma memang tidak seringkas sepeda lipat ya. Iya. Iya. Tadi pertanyaannya segala medan. Gitu. Jadi frame MTB atau ya sejenis itulah. Ya kalau umpamanya jarak 15 kilo masih oke lah ya. Masih oke, gitu. Masih oke sekali. Yang tapi perhatikan mudah-mudahan ada kamar mandi di kantornya. Oh iya dong. Iya. Jangan kayak gue. Kayak gitu. Benar. Kantor masih keringetan kan. Betul. Cakris nontonnya sambil naik mobil lah gitu lihat tuh Cakris tuh.
Tuh ada tuh Cakris lagi. Itu juga biang tuh. Kalau naik sepeda jauh-jauh teman-teman ya, parah banget tuh Cakris. Ya, Jakarta, Surabaya gitu. Bolak-balik tuh. Pagi ke Surabaya, sore udah balik dia. Nggak naik sepeda, naik pesawat. Oke. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Oke, sebentar nih ya. Ini banyak banget nih. Coba yang nanya Indra, mana Indra? Katanya ada yang mau nanya nih. Gue nggak bisa lihat Mas Indra. Yang mana Mas Indra? Cannot see. Mana dia? Halo. Mana Mas Indra? Ya, mana? Ya. Hai. Si Kendra. Nah, ini saya mau nanya. Ya, mau nanya apa? Tadi udah ada pertanyaan sih tentang recommended untuk newbie. Jujur aja gue belum punya sepeda nih. Oke. Sepeda yang recommended untuk newbie. Tadi kan udah MTB. Maksudnya sekaligus gimana sih cara ngukur proporsi postur tubuh yang pas dengan sepeda itu, dengan kita kan tinggi macam-macam. Ya kan? Dengan tinggi macam-macam. Maksudnya kalau untuk sepeda pertama itu pakai sepeda lipat, folding bike, itu gimana cara ngukurnya? Kan agak beda tuh dengan yang frame-frame yang gede-gede gitu. Yang biasa. Lo maunya sepeda lipat gitu? Iya, karena ya efisiensi tempat sih lebih tepatnya. Gitu. Thank you. Oke, siap. Oke. No. Dia nggak mau sepeda gede, sepeda lipat. Tapi kan sepeda lipat bisa diukur-ukur maju gitu, no. Oke, teori dasar di pengukuran sepeda ini ada pada biomekanika, biomekanika dan pada geometri. Prinsip dasarnya bukan dari sepeda lipat atau sepeda MTB atau roadnya, bukan. Geometri sama. Contoh misalkan dari stang ke saddle. Kalau ukur kurang lebih hitungannya sama saja, baik sepeda lipat maupun sepeda besar. Nah, kalau mau lebih presisi, silakan datang ke toko-toko modern. Biasanya mereka pasti punya panduannya. Iya, benar. Mereka punya panduannya. Tinggal ditanyakan ke penjaga abangnya. Minta. Nah, kalau dia nggak tahu dan lain-lain, nggak usah belanja di situ. Jangan. Benar. Harus ada yang bisa ngasih tahu dong. Gitu. Iya. Marah-marahin aja nggak apa-apa. Gue gitu. Gue daging gitu. tapi emang gitu sih, kalau menurut gue sih setuju sih Indra, karena lo akan dipandu sih gitu. Karena biar lo nggak salah beli juga gitu loh. Jadi intinya menyamankan kondisi badan kita ke sepedanya juga berarti. Yes. Gitu. Nice, oke. Dicoba. Datangin tokonya. Kalau dia nggak bisa, jangan belanja di situ. Oke. Betul. Oke. Belanja di abang-abang aja. Thank you Indra ya. Thank you. Oke, Indra ada lagi mau nanya, silakan. Banyak banget nanya. Asli gila banyak. Ada yang nanya clearance lah. Pisang, karena bisa apa sih? Oh bisa. Mas Inu bisa tolong jelasin lebih kenapa naruh beban harus di sepeda bukan di orangnya? Gan, tuh. Ini sedikit matematis ya, Geng? Boleh sedikit matematis? Oke. Boleh banget. Ketika lu diem, lu gendong beban 1 kilo di sini. Oke. Ketika lu melaju, 1 kali putaran kaki, 1 kilo, 2 putaran, 2 kilo, 3 putaran, 3 kilo. Kalau misalkan dalam jarak 10 kilo, itu beban 1 kilo yang dari lu diem, setelah 10 kilo jadi berapa ton kira-kira? Gan, lo hitung deh, Gan. Berapa itu? Jadi, prinsip dasarnya adalah efisiensinya. Ketika lu naruh barang di badan, beban lu ada di beban barang itu ada di badan lu. Kalau ditaruh di sepeda, adanya di sepeda, badan lu free. Iya, benar. Lain halnya ketika lu off-road gitu ya. Nah, off-road hampir-hampir tidak mungkin kita bawa gerobak kayak begini gitu. Iya. Off-road pun jarang sekali yang bawa barang sampai banyak sekali. Iya. Gitu. Jadi kenapa tidak boleh? Bukan masalah boleh tidak boleh. Tidak efisien kalau ditaruh di badan pesepedanya instead of di sepedanya. Gitu. Jadi masalah efisiensi aja. Kecuali barang-barang misalkan kalau sebatas bike work dan barangnya ringan seperti handphone, dompet dan lain-lain, silakan sediakan tas kecil, jangan di rak. Kalau di rak gampang sekali dicolong. Set. Iya sih. Laptop, tapi kalau laptop kayaknya enggak deh. Kayaknya laptop nggak di badan deh, kalau menurut gue sih. Paling nggak di panir sih. Kalau laptop ya. Dan lo ke kantor bawa laptop nggak? Bawa kali ya, mungkin ya. Ya kalau menurut gue laptop sekarang kan berat-berat, ada enteng sih.
Gue nggak tahu laptop sekarang aja gue minjem gue, Ging. Iya sih, ini laptop gue juga masih ngeredit, oke. Ya cuma emang karena ada waktu itu temen gue touring Jakarta Jogja, gue bilang barangnya jangan taruh di badan, pegel, taruh pakai bawa panir. Mereka nggak bawa panir, mereka gendong. Ya udah gitu. Beritanya. Ya itu akhirnya satu di efek deh. Biarin aja, temen lu ya. Iya, gitu. Nah, biasanya orang yang nggak tahu apakah banyak yang tertarik untuk bersepeda jarak jauh gitu ya. Coba lo mungkin bisa sharing sedikit lo kenikmatannya apa yang lo rasain kalau lo di saat lo bersepeda jarak jauh tuh apa sih? Ini karena kan sekarang gini, gue ngeliat liburan lumayan banyak, orang waktunya lebih senggang gitu dan lain-lain. Mungkin udah agak mulai nih kayak tadi beberapa yang pengen sepedaannya jauh, semi touring hitungannya sehari mau ngejar 100 kilo, sehari mau ngejar 50 kilo, itu kan jauh gitu. Nah, itu apa yang lo rasain sih, no? Enaknya gitu, apalagi sampai touring berhari-hari gitu, no? Di atas, yang lu, ini secara psikologis, ketika lu di atas sepeda, nggak ada yang ngatur lu. Satu, nggak ada yang ngatur, dengan lu tahu kemampuan lu segimana, sehingga untuk jarak tertentu lu bisa perkirakan gue akan sampai di sana jam sekian. Dan ketika apalagi misalkan ketika bicara touring jauh, banyak hal yang bisa kita lihat langsung, dekat. Tidak terhalang oleh kaca mobil, tidak terlalu cepat seperti motor, kita bisa langsung dengan lingkungan sekitar. Itu yang kadang-kadang kalau sudah touring jauh dan biasanya malas pulang, Ging. Kalau masih punya jadi malas pulang. Kalau kita nggak mikir besok harus kerja dan lain-lain, kayaknya pengen terus gitu kan? Iya, benar. Nah, nikmatan itu yang kayaknya agak sulit untuk dijelaskan dengan tulisan atau omongan ya. Iya sih. Lagi benar. Di Jakarta Bali. Ya, ini adalah abang-abangan gue nih. Dulu waktu gue pertama kali mau ke Jakarta Bali, waktu itu gue mau sendiri kan. Gue nanya sama Inu tuh pertama kali. Itu 2011, gue nanya sama dia, gue mau ke Bali, terus wah lu gila, sama siapa sendiri? Wah lu gila, tapi oke. Dia bilang, terus lo langsung ngasih ke gue rute. Lu bilang lewat utara aja, karena cenderung lebih flat kan, lu bilang kan, gitu. Iya. Ya kan? Yeah. Dan ya walaupun kemarin gue akhirnya melakukannya lewat utara, tapi nggak flat-flat amat. Ternyata jalur flat itu, teman-teman ya, bukan berarti enak. Kalau yang mau jalan-jalan jauh ya, lu ketemu jalan yang lurus gitu. Not even ada tanjakannya, ya. Lu cobain Pantura, lu dari Bekasi, ya, dari Jalan Raya Bekasi itu Pantura Raya ya, itu Pantura Raya, lu keluar tuh udah Pantura Raya, lu lempengin deh sampai keluar Bekasi terus sampai kemana tuh arahnya, itu jalannya lempeng dan rata. You'll be dead bored, man. Bosennya gila amit-amit dan panas. Itu nggak enak banget. Kamu pikir jalan-jalan rata itu enak? Enggak, karena lo jadi mesti genjot terus kan, lo. Iya kan? Karena kalau nggak lo genjot, lo biarin glidingnya dikit. Sebentaran kalau nggak lo genjot, lo jatuh. Jadi tuh lebih capek menurut gue jalan lempeng lurus. Gue mendingan nanjak tapi lumayan gitu, tapi ya kalau nanjak pasti ada ujungnya lah gitu. Kalau lurus bisa jadi nggak ada ujung, puluhan kilo men itu men. Lo lurus jalan kayak begitu tuh, keterlaluan gitu. Oke? Ini ada lagi nih yang mau nanya nih. Orang kaya nanya Ging. Hah? Ada orang kaya nanya. Mana? Buat long ride prefer Chromoly atau Titan? Titan tuh titanium kali ya? Gila, titanium puluhan juta. Remeh doang. Gokil. Dua-dua. Kalau buat jarak jauh dan bawa beban sih gue lebih prefer Chromoly ketimbang Titan. Karena? Meskipun Titan lebih mahal. Titan kaku, Ging. Kaku sekali. Dia makin mahal, makin kaku. Ini gue nggak tahu nih, kenapa kita buat naik sepeda mesti titanium, kenapa kita naik sepeda mesti karbon. Kenapa sih, Nu? Gue juga nggak tahu kenapa mereka bikin begitu. Kan lebih enteng dong. Kalau karbon udah pasti lebih enteng. Awalnya kan ukuran bagus tidaknya sepeda saat ini ukurannya adalah kompetisi. Jadi kan karbon dia lebih stiff, dia sangat kaku dan sangat kaku sehingga ketika lo hentak, lo genjot tidak ada momentum yang hilang. Hilang betul, ya. Nggak ada energi yang hilang. Nggak ada energi gitu ya. yang hilang. Ketimbang lo pakai besi atau barang lainnya. Itu ukurannya. Tapi karena perbincangan kita saat ini hanya sebatas sepeda buat sehari-hari. Iya.
any kind of bahan bisa dipakai. Yes. Kalaupun misalkan duit kita terbatas, silahkan bisa pinjam kawan dulu atau bahkan beli sepeda bekas. Kalau uangnya berlebih, bisa pakai kromoli atau titanium. Dua-duanya aja. Bila perlu kasih kita titanium lagi nggak? Kalau titanium lebih stiff mana titanium sama karbon? Ini langsung aja nih, banyak yang kayak udah biasa nih, yang punya sepeda mahal nih. Gue belum secara spesifik membandingkan, jadi gue nggak bisa jawab. Ya. Gue juga nggak pernah naik sepeda titanium sih. Naik karbon aja gue belum pernah. Kecuali sepeda karbon gue yang 450 juta tadi, yang gue pakai buat ngetik, ya. Itu dia. Oke, gue lebih ke arah situ soalnya. Oke, ada lagi yang mau nanya anyone yang mungkin pengen beli? Oke nih, Aryo mau nanya nih, Aryo. Oke, coba gue unmute tuh, Aryo. Yuk, gue udah unmute tuh. Coba di unmute, Aryo. Halo. Oke. Ya, silakan yuk. Kalau Sally itu bisa nggak pakai di upgrade MTB? Hah? Sally di upgrade buat menjadi MTB? Iya. Dijemur aja ntar biar gede. Gak tahu maksudnya Sally dipakai buat MTB gitu. Upgradean MTB. Oh, kan sekarang banyak tuh kayak iya. Kayak road bike kan ada tuh. Kan Sally kan ada kayak review road bike, terus ada MTB kan ada tuh. Bisa banget. Tergantung Sally-nya. Bisa banget. Bukan Sally-nya, tergantung usernya. Hah? Tergantung penggunanya. Toh pakai sepeda road bike pun kita bisa keliling di lab JPG. Igra. JPG pakai fiksi. Iya, benar. Jadi kembali kalau bicara sepeda lipat, apakah bisa digunakan untuk light off-road? Bisa. Tanpa upgrade pun bisa. Nah, tadi kembali di awal pertemuan kita bicara. Kata kuncinya bukan sepedanya, tapi dari usernya. Iya. Dan target teknik nggak bisa dengan dibeli, tapi lu harus latihan. Gitu, Pak. Benar. Itu upgrade-nya mahal. Tuh kalau yang itu. Teknik ya, upgrade teknik mahal, itu nggak bisa dibeli. Iya. Itu harus jatuh dulu. Jadi emang Mas Aryo punya sepeda lipat? Iya. Tapi pengen naik gunung? Pengen bisa, kayak tadi kan saya awalnya kan minta kayak sebisa iklim kemana aja lah gitu loh. Kalau bisa banyak teman-teman yang pakai sepeda lipat standar dari Jakarta ke Puncak buat upgrade, buat off-road di PG, buat kemana-mana bisa. Kalau patah sepedanya beli lagi, Mas. Beli lagi, tenang. Beli lagi, Mas. Ya. Santai lah. Sekarang toko sepeda banyak deh. Ya. Oke, Aryo, thank you Aryo ya. Oke, ini yang nanya dari tadi laki mulu, ada cewek nggak? Nggak ada, Ging. Nah, ada. Cuma pada malu-malu. Ini gue, siapa nih yang mau nanya? Mungkin ada perempuan? Jauh mulu nih, pertanyaan terakhir ya, karena udah jam segini nih, ntar diomelin sama bapak lo, nggak pulang-pulang. Iya. Nggak lihat gue. Nggak lihat ada perempuan. Oke. Kalau ada yang mau nanya lagi, mungkin ini terakhir karena it's 3 more minutes. Teman-teman, ada yang mau nanya? Silakan tunjuk tangan. Oh, ini ada pertanyaan. Itu, ini coba gue bacain ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali nih. Alivia mana Alivia? Alivia mana sih? Orangnya saya nggak lihat ini Alivia. I don't know which one. Mana? Ini ada yang katakan Madijuke. Mana Madijuke? Oke. Gue nggak lihat Alivia. Coba, oke. Unmute, Geng. Ini. Ya nih, gue udah unmute nih. Tuh. Gimana cara? Oke. Tuh, sikat. Silakan. Siap, boy. Kan mic lu jelek, bro. Lu pakai laptop aja. Mic lu. Gila lu. Jangan bilang. Udah copot aja pakai laptop aja nanyanya. Nah, nanya dia tuh keluar. Dia keluar nggak? Ayo, Ade, mana deh? Tadi kabelnya kagak nyolok tuh, lo colok dong deh. Oh, kabelnya masih jemur, Geng. Dicuci dulu tuh sama yang belakang kabel. Pak, gimana, Pak? Gimana deh? Kagak bunyi deh, kagak bunyi. Ada yang ngacung 2 orang lagi tuh. 2 orang lagi ada yang ngacung. Mana? Kagak bunyi deh. Nggak bunyi. Coba cabut aja, mendingan pakai laptop langsung aja, coba bisa nggak? Ada Indra, ada Morrison Bara yang angkat tangan.
Igra nggak usah nanya lah, dia udah banyak kan nanya apa sih Mas Igra nih. Ya, langsung tuh, deh. Suaranya nggak kedengeran. Deh, suara lu nggak kedengeran, deh. Lu tulis deh coba. Suara lu nggak kedengeran, beneran. Suara lu nggak kedengeran. Don't know why. Mungkin ini kali ya. Coba deh. Oke. Mas Igra nggak usah nanya lah. Mas Igra mau nanya apa sih? Igra nggak Dia usah. mau nanya, coba mau nanya apa coba? Iya. Mana deh, coba deh. Udah bunyi belum? Kagak bunyi deh. Nggak bunyi. Coba sebelum ngupgrade sepeda, ngupgrade laptop dulu sama ngupgrade ini. Ngupgrade headphone. Nggak bunyi, Boy. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Boleh? Iya, Atau... boleh ganti dulu ya. Ganti dulu ya. Ganti dulu Morrison ya. Oke. Mana dia? Morrison mau nanya apa sih lu, Mon? Gua nggak tahu. Gimana, Geng? Mana nggak ada? Ada tuh, raise hand. Mana? Tangan. Oh. Enggak nyala tuh. Enggak. Ya udah. Udah nih. Udah. Ya? Apa? Ya Igra kita kasih rasanya lah kita. Nih Mas Igra lo kalau mau nanya Mas Igra, di unmute dong, di unmute Mas Igra. Nah, di unmute. Pencet lagi. Pencet. Unmute. Nah, tuh deh. Jangan. Sebetulnya saking kangennya gue pengen kapan nih gue bareng gitu loh, biar teman-teman yang masih mau nanya-nanya bisa terfasilitasi. Setuju. Ikut. Setuju. Gimana maksudnya? Iluhur lu mau apa? Mau ikut naik sepeda? Mau saya goes rame-rame gitu sama Cakres sama Igra sama Inu. Wah, kelar lo kalau sama Mas Afan apa lagi tuh. Kelar. Kagak. Main bola tuh ketawa-tawa. Iya. Aja. Ketemu aja. Bagi teman-teman yang mau nanya detail kan bisa tuh sama Mas Daging, sama Mas Ino. Setuju. Mas Igra. Mas Igra. Ya kan? Nanyanya. Benar juga. Top tuh. Ide bagus, brilian ya. Pokoknya gue daftar ya. One day. Gue daftar, lu gak datang, gue gak datang. One day. Oke lah. Udah nih kayaknya nih, udah terima kasih. Mas Ino udah gue mute. Ya udah. Ini kayaknya udah jam 5 lewat nih. Ada satu pertanyaan dari Ridwan, kalau boleh sharing buat mau beli sepeda mending riset dulu aja. Iya betul, riset dulu teman-teman kita. Well anyway, ini terima kasih buat semuanya teman-teman ya yang udah ikutan ya. Ini untuk pertama kali. Nanti kita pasti ada lagi idenya Mas Igra tuh bagus banget biar lo bawa sepeda. Ini banyak jagoan-jagoan di sini, ada Mas Afan ya, Om Afan tuh, ada Om Afan, ada Om Igra ya, ada Om Ino. Itu biang-biang abang-abangan sepeda gua mereka. Mereka bisa menjelaskan apa. Ada Cakris juga sakit jiwa naik sepedanya ya. Dulu tiap Jumat kayak orang gila. Kenapa lu? Enggak, gue nggak mau ngomong lagi. Cuman gue minta maaf, kita bisa minta maaf, Ging. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Yes, betul. Baru akan bisa terjawab ketika idenya Mas Igra tadi terakomodir. Kita masih benar. Kalau menanyakan soal itu ya, benar. Oke lah. Ya wes. Anyway, terima kasih buat semuanya yang udah join. Thank you. Nanti kita adakan lagi pastinya. Buat Made, kalau laptopnya udah betul kasih tahu gue. Nanti lo bisa nanya lewat WhatsApp juga. Dani, Asmir, everyone, thank you semua yang udah join ya. Wahyu, Rosgani juga jagoan loh. Iya. Gue nggak mau ngomong sama dia. Gue juga nggak mau. Gue liat mukanya juga. Soleha dan semuanya ya yang udah gabung, thank you. Nanti kita adain lagi begini-begini. Buat Ino juga terima kasih. No, thank you Ino ya. Lo kalau mau japri Ino, nanyanya nggak cuma sepeda, nanya tanaman juga bisa sama dia. Ya, karena dia petani juga soalnya. Ya, oke. Petani handal, gila. Ama bikin golok. Lo mau nanya bikin golok, tanya sama dia juga. Bikin ya. Nggak boleh iklan. Ya. Boleh iklan. Oh, jangan. Minyak krem liquid lo minta sama dia tuh. Minyak krem, minyak rantai. Terus waktu gue touring ke Bali ya, gue dikasih minyak namanya liquid. Dia bilang, Ging, ntar lo kalau capek, sebelum tidur lo aurin aja ke badan lo, ke yang capek-capek. Terus kalau rantai lo kurang licin, lo taruh di sini. Terus kalau rem lo kurang pakai ini. Terus gue bilang, ini minyak apaan sih? Lo pakai aja semuanya. Bener lo, gue tiap malam ya, waktu gue ke Bali, tiap nyampe hotel, itu gue balurin, besoknya begalnya hilang. Terus kalau rantai gue keset, gue pakai minyak itu. Enggak hilang, enggak hilang. Selangkangan gue aman. Oke,
So thank you buat semuanya ya. Thank you. Love you all. Thank you Marvin, everyone. Thank you ya. Guys, thank you. Okay. Yes, thank you. No, thank you. Jeffrey, take it away. Okay. Ini